Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? InsyaAllah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pelajaran 10 yang bertemakan kisah keteladanan Wali Songo. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Siapakah wali Allah itu? Wali dalam bahasa Arab berarti seseorang yang dipercaya atau pelindung. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang taat kepada Allah disebut wali Allah karena kedekatannya dengan Allah melalui ibadah yang dia lakukan dan ketundukannya untuk berusaha mengikuti semua aturan Sang Pencipta. Keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain. Misal, batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lain disebabkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah. Sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 30. Ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah teladan Wali Songo. Di Indonesia ada banyak wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pada materi berikut ini hanya akan dijelaskan tentang kisah Wali Songo agar kita dapat meneladaninya. Wali Songo yang pertama kita bahas adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim Asmarakandi diperkirakan lahir di Asmarakat, Asia Tengah. Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama, tetapi juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik semakin meningkat. Beliau memiliki gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang. Dalam berdakwah, Syekh Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran. Beliau tidak menentang agama dan istiadat secara langsung dan penuh kekerasan. Beliau mengenalkan kemuliaan agama dan ketinggian akhlak yang diajarkan oleh agama Islam. Sunan Gresik juga mengajarkan bahwa dalam Islam kedudukan semua orang adalah sama. Hanya orang yang beriman dan yang bertakwa yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian beliau mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam. Dari kisah Sunan Gresik, kita dapat meneladani semangat yang dimiliki oleh Sunan Gresik dalam berdakwah. Selain itu, beliau melakukan pendekatan dengan cara halus dan sopan. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang wali songo yang dianggap sebagai ayah dari para wali songo. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat Ali adalah cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim Asmarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandra Wulan dari Ampel, Denta. Raden Rahmat berhasil menjadikan daerah yang semulanya berair, berlumpur, dan berawa-rawa menjadi daerah makmur yang dihadiahkan Raja Majapahit. Ia juga membangun pondok pesantren. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo, yaitu tidak melakukan perbuatan yang tercela meliputi main atau berjudi, ngombe atau mabuk-mabukan, maling atau mencuri, madat atau mengisap candu atau ganja, dan madon berzina. Dari Raden Rahmat, kita dapat meneladani sikapnya dalam berdakwah. Misalnya, ketika beliau berdakwah pada Prabu Brawijaya yang sangat terkesan sehingga memperbolehkan Raden Rahmat menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan wilayah Majapahit. Dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Dengan sabar, beliau menyampaikan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1440 di Embonang dan wafat pada tahun 1525. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Sunan Bonang mendapatkan pendidikan agamanya dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Dalam berdakwah, Raden Makdum Ibrahim menggunakan cara-cara yang bijak. Beliau sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Sunan Raden Makdum Ibrahim membunyikan bonang tersebut, membuat masyarakat sekitarnya tertarik dan datang ke masjid. Setelah masyarakat berkumpul, beliau mengajar tembang yang berisi ajaran Islam, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Sunan Bonang juga menciptakan karya sastra yang dikenal dengan sebutan suluk. Suluk berasal dari bahasa Arab. Salakat tariqah, artinya menempuh jalan atau tariqah. Ilmunya sering disebut dengan ilmu suluk. Ajaran yang biasa disampaikan dengan tembang disebut suluk. Sunan Derajat atau Sunan Syarifuddin. Sunan Derajat adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati atau yang sering disebut dengan Nyi Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1450. Sunan Derajat juga dikenal dengan nama Raden Kasim. Sunan Derajat mendirikan surau dan pesantren di desa Jelak, sehingga banyak masyarakat yang berburu agama Islam. Beliau memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikam dengan cara-cara bijak dan tanpa memaksa dalam menyampaikan ajaran Islam. Sunan Derajat juga berdakwah dengan menggunakan kesenian Jawa yang pada waktu itu sudah mendarah daging di kalangan masyarakat. Salah satu tembang ciptaan beliau adalah tembang Mijil. Sunan Derajat juga mencontohkan kedermawanan ketika membantu Raden Patah dan ikut membantu pembangunan Masjid Demak. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus memiliki nama kecil Ja'far Shadiq. Sunan Kudus, sebagaimana ayahnya, ia juga pernah menjadi panglima perang Kesultanan Demak. Ia ikut bertempur saat Demak di bawah kepemimpinan Sultan Prawata bertempur melawan Adipati Jipang, Arya Penangsang. Sunan Kudus
memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam bidang ilmu fikih, tauhid, hadits, tafsir, serta logika. Oleh karena itu, di antara wali Songo hanya ia yang mendapat julukan wali al-ilm, artinya wali yang luas ilmunya. Dan karena keluasan ilmunya, ia didatangi oleh banyak panutan ilmu dari berbagai daerah Nusantara. Strategi dakwah Sunan Kudus yang menggunakan pendekatan struktural, yaitu dengan cara mengislamkan penguasa atau ikut terlibat dalam pendirian kekuasaan baru seperti Kesultanan Demak dan Cirebon. Sunan Kudus ikut terlibat sebagai senopati di Kesultanan Demak. Dalam berdakwah, Sunan Kudus menggunakan beberapa strategi, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membiarkan adat istiadat lama yang sulit diubah. Yang kedua, menghindarkan konfrontasi secara langsung dalam menyiarkan agama Islam. Yang ketiga, tuturi handayani. Dan yang keempat, bagian adat istiadat yang tidak sesuai dengan mudah diubah, maka langsung diubah. Yang keenam, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri yang memiliki gelar Raden Paku yang diberikan oleh Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq. Ketika Sunan Ampel ketua, para wali wafat, Sunan Giri diangkat menjadi penggantinya. Atas usulan Sunan Kalijaga, ia diberi gelar Prabu Satmata. Setelah berguru pada Sunan Ampel, Sunan Giri mendirikan pendidikan Islam di Giri. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Giri menggunakan jalur politik dan budaya. Hasil karya Sunan Giri yang digunakan sebagai sarana dakwah meliputi permainan jetungan, jamuran, gula ganti, jublak-jublak suang, tembang asmarandana, dan tembang pocong. Peranan Sunan Giri dalam bidang lain misalnya adalah ulama yang mengirim utusan atau muridnya ke beberapa wilayah keluar Pulau Jawa. Murid-muridnya itu diperintahkan ke beberapa wilayah seperti Bawean, Kagean, Ternate, Haraku, Kepulauan Maluku, dan Madura. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga mempunyai nama asli Raden Said. Sejak kecil, Raden Said sudah dikenalkan dengan agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Beliau memiliki suara yang sangat merdu. Setiap malam selalu membaca ayat suci Al-Quran di kamarnya. Tetapi karena melihat keadaan lingkungan sekitarnya yang kontradiksi dengan kehidupan masyarakat jelata di luar sana, maka jiwa muda Raden Said berontak. Sunan Kalijaga mencari makanan dari gudang Kadipaten dan dibagikan kepada rakyatnya. Akibat hal tersebut, Raden Said dicambuk dan diusir oleh ayahnya. Dalam pengembaraannya, beliau bertemu dengan seorang berjubah putih. Beliau adalah Sunan Bonang. Lalu, Raden Said diangkat menjadi murid dan diberi amanat untuk menunggu tongkat di depan kali. Sampai tanpa disadari, tubuh Raden Said berlumut. Oleh karena itu, beliau disebut dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam rangka menyebarkan Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. Ia tidak pernah meminta para penonton untuk mengikutinya. Mengucapkan kalimat syahadat sebagai wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi di dalam cerita disisipkan ajaran agama dan nama-nama pahlawan Islam. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra pertama Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq. Sunan Muria memiliki nama kecil Raden Prawoto. Sunan Muria dalam menyebarkan Islam
menggunakan pendekatan seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, dan rakyat yang bertempat tinggal di pedesaan, jauh dari pusat pemerintahan ataupun kota. Oleh karena itu, Sunan Muria membangun pesantren di lereng Gunung Muria, dan karena itulah gelar Sunan Muria diberikan oleh masyarakat. Beliau adalah satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pula lah yang menciptakan tembang, sinom, dan kinanti. Dan yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati terlahir dengan nama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak usia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara, menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak. Dan atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kesultanan Cirebon, yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali Songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan dan Pariangan. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun, ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Beliau juga mengembangkan agama Islam di Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Nah, nasolah-soleha, setelah mempelajari materi tersebut, kamu diharapkan mampu meneladani kisah Wali Songo melalui keteladanan Wali Songo tersebut. Kamu akan mampu mengembangkan sikap mulia, religius, disiplin, pantang menyerah, hemat, rendah hati, kerja keras, kerjasama, dan bertanggung jawab. Nah, nasalah soleha perlu diketahui, di Indonesia banyak sekali wali-wali Allah, termasuk adalah Wali Songo. Dan di setiap daerah di Indonesia memiliki wali-wali Allah yang kisahnya sangat unik dan menarik untuk kita pelajari. Banyak di kalangan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki yang berlimpah agar kita bisa berziarah ke tempat para wali-wali Allah untuk kita pelajari sikapnya, kita mencontoh akhlaknya dan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi kelas 4, ini adalah materi terakhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.